Halo Aries, Em, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky, siap membacain ramalan zodiak kalian di bulan mid Juli ini sampai bulan depan. Oke, sambil menyambut New Moon in Cancer, bulan baru di Cancer. Biasanya kalau ada new moon gitu, bulan baru artinya ada sesuatu yang baru mau kita mulai, entah itu project, entah itu hidup, bahkan eh, banyak lah gitu kan, bisa macem-macem. Kita mau mulai sesuatu yang baru. Eh, karena moon itu ada di Cancer, new moonnya nanti bulan barunya juga di Cancer, dan mataharinya juga di Cancer, artinya semuanya di satu rumah gitu, dia in one house gitu, matahari dan sejajar. Matahari 5 bulan Aries, berarti Cancer itu ada di rumah keempat ya. Rumah keempat, oh ya, untuk kalian semua, sorry kalau gue skip, ini general and timeless reading. Oke, ini general and timeless reading, artinya ini kita baca energi kolektifnya Aries. Untuk kamu semua yang punya Aries di birth chart kalian, pesannya bisa untuk kalian. Dan cross watcher, siapapun yang lagi tertarik atau lagi punya koneksi dengan seorang Aries, selamat datang juga, kalian bisa boleh join karena pesannya bisa untuk kalian. Kita semua saling connected by the way, oke? Dan mungkin kalian juga nggak tahu kan berchartnya si dia itu apa aja ya kan. Anyway, timeless. Timeless itu artinya kapanpun kalian terpikat untuk masuk ke video, untuk melihat ini, itu waktu dan energi yang pas memang untuk energi kalian, oke? Ambil yang sesuai aja dan jangan paksakan untuk sesuai kalau memang tidak sesuai, oke? Kalau emang nggak sesuai, cek aja moon sign, ascendant sign, Venus, Jupiter, Sun, oke? Bahkan sampai North Nodes kalau mau, oke? Untuk asmara, untuk relationship, gue nyaranin untuk ngelihat Venus dan Jupiter sign kalian, oke? Terus untuk apapun yang terjadi secara physically, yang akan terjadi, termanifestasi secara fisik gitu ya, itu lihatnya ascendant sign. Kalau untuk masalah pekerjaan, Saturn, atau karir whatever itu Saturn, oke? Saturn kalian di mana gitu. Apalagi, oh ya, gue cuma bakalan baca berdasarkan energi yang keluar. Gue gak akan berpihak ini energi siapa, ini energi siapa, ini. Gue gak mau nyalain, itu urusan kalian. Kalau gue di sini cuma ingin membantu untuk memahami energi yang ada di sekitar kita melalui simbol-simbol, dan mari kita bermain persepsi. Jadi memang ini di sini tujuan gue adalah untuk lebih ke personal development ya, gitu. Dengan memahami emosi kita sehingga kita bisa mengarahkan persepsi kita dan lebih untuk memahami situasi, oke? Dan mengatasi, bahkan mencapai ke solusi. Alright, gue akan mulai dengan mystical wisdom dari oracle card untuk dapetin tema secara keseluruhan tentang reading kalian. Habis itu gue dengan tarot, gue bikin simple Celtic cross ya. Habis itu gue tarik 2 kartu lagi untuk apa yang paling males kalian hadapi di bulan ini, sama anugerah kalian di bulan ini. Dan akan gue tutup semuanya dengan goddess guidance oracle card, oke? Let's go Aries. Untuk mid Juli sampai bulan depan, ada apa ya dengan kalian? Aduh, pegel. Unicorn, invite serendipity. Cute unicorn, invite serendipity. Jangan.
serendipity itu ya, uh, di saat kita sudah align ya, kalau kita sudah selaras mind, hati ya, mind, body and soul ya, uh, energi kita pun menyatu gitu. Kita mengirimkan energi frekuensi yang tepat sesuai dengan energi kita ya. Jadi kebetulan itu nggak ada, kebetulan itu nggak ada. Kita selalu bertemu, kita kejadian ini semua tentang energi dan frekuensi yang sesuai. Oke, jadi nggak ada tuh yang namanya kebetulan. Oke, kita sadarin atau enggak, otak kita, pikiran kita yang kita kirim keluar itu yang menarik segala sesuatu terjadi di hadapan kita. Oke, yang datang ke kita. Jadi bagaimana kita menginvite serendipity? Serendipity itu kita mengundang kebetulan tadi gitu ya. Kita diminta untuk satu, fokus dengan pikiran dan hati kita selaras, vibes-nya gitu, vibrasinya ya, itu kita sudah bisa tahu maunya kita apa ya, kita pikirin, kita rasain, set gitu, kirim, invite, undang gitu, supaya kita mau dapat true love gitu, mau dapat true love, caranya gitu, kita satukan maunya kita apa, yakini dulu maunya apa, kita pikirin fokusnya seperti apa, detil, bisa sih detilnya gitu, bayangin kayak mana sih rasanya gitu. Nah rasanya tuh ya, itu karena frekuensi dan energi dari yang kita rasa itu jauh lebih besar dibanding pikiran kita. Oke, jadi nggak cukup membayangkan, tapi juga harus kita mampu rasakan gitu. Udah gitu aja, itu kita menginvite serendipity gitu maksudnya. Fokus, intensi, dan rasakan, bayangkan, rasakan ya. Kita akan minta sebenarnya, jadi kita menciptakan, memanifestasikan tanpa kerja keras, jadi gitu, karena kita bermain di energi dan frekuensi yang sama gitu, karena kita bermain dengan energi dan frekuensi, jadi effortless gitu. Gue harus kerja yang nggak harus gitu. Udah itu zamannya penjajahan begitu cara berpikir, right? Gue pakai ini ya untuk baca Aries. Gue nggak mau mix lagi. Nah kayak yang sebelumnya Libra, Capricorn, dan Cancer gue pakai mix ya. Nah kayaknya repot. Tangan gue, jempolnya juga lagi sakit. Aries. Ada apa dengan Aries? Oops. Ouch. Queen of Cups kebalik. Situasi kamu saat ini emosi kamu, perasaan kamu lagi kemana-mana atau gimana? Tantangan kamu, Two of Cups. Tralala.
gue jangan dikit ya biar kalian juga bisa melihat. Kita aja nggak kelihatan kali ya. Oh, fondasi kalian. Nine of Wands. Ini udah di pinggiran nih, nggak bisa gue turunin lagi, oke? Yang baru saja lawas. Six of Swords. Fokus dan intensi kalian. Page of Cups. Wow. Oke. Outcome. The Moon. New Moon in Cancer. Energi secara keseluruhan. Five of Pentacles. Baca nggak? Di bawahnya Five of Pentacles ada Death. Di bawahnya itu ada Knight of Pentacles. Di bawahnya itu ada The Star. Di bawahnya The Star ada The Hangman. Ada Ace of Pentacles. And the Sun. Panjang. Oke. Energi secara keseluruhan dari bacaan kalian adalah Five of Pentacles. Kalian merasa kesepian, kalian merasa kehilangan, kalian merasa setengah kosong. Apa setengah isi? Kalian baru saja atau akan baru saja melewati atau akan melewati transformasi, karena di bawah itu ada the death ya. Transformasi itu the death itu di saat kita memang harus bukan ya membunuh gitu. Kita harus transformasi dari merubah dari kita yang lama dan melahirkan kita yang baru gitu. Kita jadi yang baru dan kita yang baru itu bukan zero. Kalau kita mulai dari 5 ya, karena setengah kosong atau setengah isi, mau gimana ngelihatnya, setengah kosong atau setengah isi? Yang namanya roda itu kan puter terus ya, kadang di atas kadang di bawah kan gitu. Jadi kita selalu begitu namanya roda. Jadi memang berubah atau perubahan itu adalah hal yang sangat wajar dan konstan. Di saat kita tidak pernah berubah, kita harus malah waspada, karena nanti akan ada yang memaksakan untuk berubah dan itu akan menyakitkan. Karena kita terlalu stagnan di satu keadaan, kita tidak berevolusi. By the way, lihat dong, dia kan kayak kesepian gitu ya, kesendirian gitu duduk di situ tuh. Tapi disamperin sama kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan dia pakai metamorfosis pergantian ya, dari ulat sampai jadi kupu-kupu ya.
Lo pikir jadi kupu-kupu nggak sakit digituin, dilewein sama si kupu-kupu gitu doang lo gitu. Lo pikir gue transformasi jadi keren gini gimana kalau nggak pakai sakit, kata si kupu-kupu. Dilewein lo, duduk merasa kesepian kayak gitu. Siapa sih yang nggak sakit? Sakit doang. Enaknya ngomong sama Aries. Bebas. Dia nggak pakai baper. Nyaman deh gue kalau sama Aries. Nggak tahu kenapa. Ya karena moon sign gue juga Aries ya. Venus gue juga Aries ya kan. Nyaman lah. Yap. Kalian energi secara keseluruhannya adalah kalian lagi merasa sedikit kosong, sepian. Semua akan berlalu. Nikmatin aja. Situasi saat ini kalian. Oh ya, New Moon in Cancer itu di rumah keempat kalian, ya kan? Dimana di rumahnya si Cancer itu sendiri secara normalinya. Dimana matahari juga di situ. Ini energi Cancer juga. Queen of Cups. Tapi kebalik. Rumah keempat itu tentang apa? Tentang home, family, tradisi, roots ya, ada roots, tentang ibu, seorang ibu, nenek, anak perempuan, tentang feminine side kita, ya, tentang self care, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, ya, nurturing ourselves. Ini kebalik, artinya perasaan dan emosional kita, karena emosional kita itu adalah yin side kita, sisi feminin kita itu agak terguncang. Mungkin ya karena ini kamu kehilangan, karena kamu habis kehilangan, karena kamu habis transformasi, masih merasa sakit ya. Jadi perasaan kamu agak bertebaran gitu, agak scattered gitu kan, kemana-mana. Atau memang kalian berhubungan juga dengan seorang Cancer, Pisces atau Scorpio, karena Queen of Cups itu energinya water sign ya. Jadi kalian agak semacam desperate kali ya, rasanya kok kayak gitu ya. Tantangan kalian, Two of Cups, Twin Flame, Soulmate, Karmic, you name it deh gitu, kalian yang nyebutin gitu. Kalau gue sih netral aja, kalian mau yang mana nggak masalah, buat gue label nggak penting. Two of Cups, Three of Wands kebalik. Queen of Swords, oops, Nine of Swords, energi secara keseluruhan, Nine of Pentacles, Nine of Pentacles itu energinya
individu yang merdeka, independen, dan mampu, ya independen, jomblo, dia happy itu sendiri, sibuk sendiri main piano, menyibukkan dirinya sendiri, senang dengan di dalam dunianya. Merasa berkecukupan. Energi dari Two of Cups ini, ya, itu tadi Nine of Pentacles, ya, secara keseluruhannya. Klarifikasinya adalah Three of Wands kebalik. Ini kalau tegak. Mungkin ada dari kalian yang punya hubungan long distance, ya, yang tantangannya adalah menunggu kapan dia datang, gitu. Kapan dia datang nih? Long distance bisa yang memang berjarak jauh, bisa juga yang menjadi punya jarak. Dekat tapi punya jarak kan sama aja ya. Dekat tapi berjarak enggak, maksudnya breadcrumbs, ghosting, not talking gitu kan, jadi distance jadinya kan. Tapi jadi gini, Three of Wands itu adalah menanti dia yang datang, dan kalian udah tahu dia bakal datang gitu loh. Oke. Kebalik, entah sudah tiba atau sudah tidak mau menanti lagi kalian. Tantangannya adalah kalian tidak mau menanti lagi, kalian malas, sudah nggak mau nunggu lagi gitu. Two of Cups ini juga Queen of Swords. Queen of Swords itu energinya air signs, Aquarius, Libra, atau Gemini. Oke. Tapi buat gue secara personal ini energinya Libra, karena Libra itu di bawah Venus, ya kan, divine feminine. Nah, Libra itu tentang balance, mencari balance, justice, ya. Libra itu ada di rumah ketujuh kalian, relationship, marriage, kontrak, business partner. Oke. Jadi kalian menunggu. Tantangan kalian adalah menunggu keadilan di sebuah di relationship kalian. Tapi ya ada ini, Nine of Swords, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Parno. Ya itu dia, kenapa jadi tantangan kan gitu ya. Wow, gue baru sadar loh, gue klarifikasi Two of Cups. Maksud gue gini, bukannya gue harusnya klarifikasi ini dulu jantung bacaan dari kalian. Gak apa-apa, abis ini kita kasih tau. Abis kok kayaknya gak nyambung deh gitu. Kenapa jadi tantangannya di situ ya? Sorry keputus, ada gangguan, tiba-tiba gue nggak bisa fokus. Jadi gini,
emang tadi gue ada kesalahan yang seharusnya gue belum mulai klarifikasi, udah gue mulai klarifikasi, dan itu pun mulai dari Two of Cups, tantangan kalian. Oke. Eh, something happen, something happen. Mungkin tidak ada yang kebetulan. Oke. Eh, kita lihat saja nanti. Kita lanjutin aja. Oke. Lanjutin aja. Em, kan kita tadi dari sini udah jelasin ya. Tantangannya adalah Two of Cups, ya kan? Entah itu twin flames, entah itu soulmate, terserah kalian mau labelin itu apa, karena buat gua nggak penting label ya. Entah itu soul connection, itu jelas pasti soul connection ya, buat gua itu soul connection. Em, ini mengingatkan gua kembali ke sini, invite serendipity apa sih tulisannya, serendipity. Tidak ada yang kebetulan. Tantangannya adalah Two of Cups ya. Kalau kalian emang tantangannya adalah itu, ini sesuai banget sih, ini sesuai banget ya. Bagaimana kita menyelaraskan, jadi seperti cerita-ceritanya twin flame ya, itu kan cerita-cerita twin flame itu, ketemu twin flame itu entah ini mitos atau enggak, gue nggak tahu deh, karena gue belum pernah ngalamin sendiri ya. Cuman memang ada cerita-cerita, bahkan mereka masih hidup pun sudah ketemu dengan twin flame-nya gitu kan. Gimana mereka yakin kalau mereka itu ketemu twin flame-nya juga gue nggak tahu. Eh, apa gimana mereka bisa yakin kalau itu beneran twin flame-nya kan, gimana juga penilaian itu gimana, berdasarkan apa gitu kan. Jadi gue juga nggak begitu terlalu artinya gini, kalau twin flame itu kan katanya uh, kalau ketemu twin flame itu rasanya kayak pengalaman yang buset deh gitu, sakit banget, sakit banget. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk berubah, kita dipaksa untuk jadi kayak kita tuh terpancing untuk, karena biasanya twin flame itu kan cuma satu ya, nggak seperti soulmate kan lebih banyak ya pilihan. Maksudnya kita bisa ketemu soulmate berapa kali gitu dalam hidup, dalam satu perjalanan hidup gitu kan. Nah, kalau twin flame itu cuma satu. Nah, dan itu pun nggak, biasanya juga jarang aja yang bisa ketemu twin flame ya dalam perjalanan hidup kita tuh, jarang ada yang bisa ketemu twin flame nya. Nah, begitu ketemu twin flame nya itu biasanya benar-benar challenging banget karena biasanya itu kontaknya lebih ke spiritual. Artinya akhirnya kita ya itu benar-benar kayak dikosongin gitu, di semua isi kita tuh. Jadi makanya kalau gue ngomongin pengalaman berdarah-darah kan, gue hiperbola dikit lah, maksudnya saking gilanya gitu, istilahnya ya kayak kita membunuh karakter kita sendiri gitu untuk bisa ketemu twin flame kita gitu. Jadi ada yang malah nggak kepingin ketemu twin flame gitu. Ada yang malah nggak kepingin ketemu twin flame karena merusak kejayaan, kenyamanan dalam berkehidupan. Cuman ya itu kan pilihan ya gitu. Cuman yang jelas sesuatu yang sangat diimpi-impikan oleh semua rata-rata orang-orang untuk ketemu twin flame-nya ya, karena reward dari hubungan twin flame itu sendiri benar-benar long lasting banget gitu kan, yang benar-benar forever gitu. Entah deh forevernya sampai alam gaib apa setelah kematian, gue juga gak ngerti ya kan. Terus yang jelas emang rewardnya tuh banget gitu kan. Plus apa namanya, nah kunci-kuncinya, ciri-cirinya adalah bagaimana sama invite serendipity itu kurang lebih bagaimana menemukan twin flame kita itu begitu.
Sama di saat kita kalau semuanya pada mitos bilang berdasarkan waktu, dengan proses waktu dan segala macam, itu juga mitos, karena time itu sendiri, waktu itu sendiri juga ilusif, ya kan. Time itu sebenarnya juga nggak ada, sebenarnya itu kan cuma deskripsi dari manusia untuk menyamakan persepsi untuk suatu keadaan, tempat, masa, energi, gitu kan, supaya kita bisa menyebutkan sesuatu, dikasih label, dikasih deskripsi, time, waktu, gitu kan, untuk menunjukkan masa dan energi saat itu, gitu kan, ya. Yang pada sebenarnya waktu itu kan ya, tidak ada waktu, tidak ada batas dan ruang, ya kan. Nah, bagaimana kita menyamakan persepsi kita, gitu kan, persepsi kita menjadi selaras, menjadi satu frekuensi, ya. Itu tadi, balik ke sini, invite serendipity. Kita pertama harus menemukan diri kita, hati kita, diri kita dulu selaras, ya kan. Jadinya ya self work, spiritual work, gitu. Self work itu spiritual work, yang mana kita menemukan jati diri kita, semurni-murni kita tuh siapa, kita tuh maunya apa, keunikan kita sebagai pribadi, individu itu apa. Nah, dengan kita mengirimkan itu, ya kurang lebih yang sejalan dan selaras dengan keunikan kita itu siapa, itu akan datang, gitu. Sama seperti si twin flame ini, gitu kan, sama seperti Two of Cups ini, kurang lebih seperti itu. Kalau emang benar-benar ini twin flame, gitu, kalau emang ini benar-benar twin flame, artinya memang kita harus align dulu, gitu, diri kita, supaya ini nggak ada nih yang kayak gini nih, kecemasan Nine of Swords ini nggak perlu sama sekali. Kenapa? Frekuensi apa ini yang dikirim ke semesta? Vibrasi yang seperti apa? Lanjut. Fondasi kalian adalah Nine of Wands. Nine of Wands itu adalah dimana kalian sudah membangun fondasi, struktur, ya, hidup kalian, karakter kalian, pribadi kalian, dengan passion yang kalian punya, ya, dan dengan semangat yang kalian punya, gitu kan, yang kemudian kalian sudah capek sendiri, yang akhirnya jati diri yang kalian bangun selama ini, ya, ternyata malah menjadi beban kalian. Kalian sudah sampai di tahap terakhir, 9. Habis 9 kan 0. 10 itu 1, memulai sesuatu yang baru. Ini kalian sudah mencapai di suatu limit dalam menanggung beban. Kalian sudah di puncak. Maju lagi jatuh. Dan akhirnya yang baru saja lewat adalah Six of Swords. Move on. Kalian siap sudah meninggalkan ini, dan kalian akan move on, meninggalkan beban-beban, drama-drama, ya, melepaskan itu semua biar bisa tidur nyenyak. Lihat, biar bisa lebih ringan, ya, seakan-akan terbang. Fokus dan intention kalian adalah Page of Cups. Page of Cups itu energinya Pisces, innocent, polos,
uh, entah ini ingin memulai sesuatu hubungan cerita cinta baru, mungkin ada yang ingin meminta maaf, mungkin ada yang punya anak, tentang anaknya ya, yang mungkin juga anaknya Pisces. Outcome-nya adalah the moon. The moon itu karena Cancer juga, dan ini misteri, unknown. Rahasia. Dan ini tentang new moon ya, new moon ya kan, bulan baru, bukan full moon. Outcome-nya mungkin di ya tanggal 20 ini kan, new moon in Cancer, tanggal 20 besok. Ada sesuatu, nanti kita klarifikasi juga, kita klarifikasi. Gue mau klarifikasi jantung bacaan kalian dulu. The Queen of Cups in reverse, King of Wands, energi Aries nih, energi kalian sendiri. Ini gue kayak lagi bacain teman gue, sahabat gue. Six of Pentacles ya. Ini energi Libra, minor arcana ya, tentang balance. Dalam memberi dan menerima harus balance ya. Dan King of Pentacles, wah ini energi Taurus. Mungkin dari kalian ada yang berurusan dengan sesama Aries juga, ada yang berurusan dengan Libra, ada yang berurusan dengan Taurus ya, energinya itu. Atau ya ini earth sign ya, ada yang berurusan dengan Capricorn atau Virgo.